Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Aharen-san Wahakaranai. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja video intinya. Anime dilanjutkan, hari itu Shiraido nampak kagak enak badan. Dia demam katanya, tapi ketika dia demam itu Raido menampilkan penampilan yang sangat menawan. Sampai Aharen yang baru datang langsung baper melihatnya. Terus juga pas teman-temannya yang lainnya datang kagak percaya melihat Raido tiba-tiba menawan seperti itu. Tapi dia belum buru-buru pulang, pelajarannya bakalan dimulai sebentar lagi. Tak lama kemudian Raido ampe buka-buka kancing baju saking panasnya. Sito baru aja ampe pingsan kayak gitu liatnya. Lalu dia kelejengan dan jatuh. Lantas teman-temannya rebutan pengen ngebantu si Raido. Gak macam biasanya, Raido bakalan pulang lebih dulu. Sesampainya di rumah, di sana ada adiknya si Raido yang kagak kuat buka baju di situ, yang membuat adiknya terpesona tentunya. Lalu menyuruhnya ganti baju dan langsung tidur saja. Keesokan harinya Reido udah mulai sembuh. Adiknya yang berharap masih menawan kini udah biasa lagi, jadi agak malas melihatnya. Terus pas di kelas pun teman-temannya tidak seperti waktu kemarin, nampak kecewa melihat penampilan si Reido biasa aja. Hari itu juga si Aren yang kagak masuk sekarang katanya demam juga, mungkin nular ke si Aren. Ketika pelajarannya usai, Ibu To baru memberikan catatan kepada Reido untuk dikasihkan kepada si Aren. Akhirnya pas pulang dia mau ke rumah Aharen terlebih dahulu. Sebelum itu dia pengen beli buah tangan dulu. Nah, tanpa disengaja dia melihat ada Aharen di sana lagi mainin katana. Nampak dia udah tumbuh subur. Lantas pikiran Raido liar, apa mungkin ini Aharen dari masa depan gitu? Karena dia memperhatikannya terus, alhasil cewek tersebut ngomong, tidak enak diliatin. Terus ketika menyebut nama Raido dia tahu, lalu dia berkenalan kalau namanya adalah Eru, adik daripada si Aharen. Aneh gak tuh? Dia mau beli pisau panjang buat di dapur katanya. Karena ada adiknya, dia berencana buat ngasihin aja catatannya kepada si Eru. Cuma dianya kagak mau, dia minta si Raido aja yang ngasih. Biar Aharennya juga senang. Lalu Raido menanyakan sesuatu apa ada yang si Aharen pengen beli. Eru membantunya dengan membeli beberapa makanan. Terus juga dia membawa si Raido ke tempat game center. Nampak ada boneka yang Aharen mau, cuma pas dia coba kagak dapet-dapet. Yang ujungnya sama si Raido juga. Awalnya si Eru yang bakalan memberikannya kepada si Aharen. Tapi dia nyuruh Raido saja, padahal kalau Eru yang ngasih sama saja. Dan wajar kalau adik sayang sama kakaknya. Cuma dia merasa kurang nyaman aja, lalu dia pergi pulang duluan. Biar kagak dicurigai kalau mereka berdua belanja bareng dan barang tadi semuanya dibawa sama si Raido. Sesampainya di rumah nampak Aharen udah baikan dan juga dia senang dikasih begituan. Raido jujur aja kalau tadi dia bertemu dengan Eru dan dia membantunya membelikan sesuatu. Lantas si Aharen berterima kasih sama si Eru macam itu. Lalu di sana juga Eru beli ikan yang sangat besar. Buat masak katanya biar Aharen cepat sembuh. Raido disuruh buat mampir terlebih dahulu. Terus dia ngebantuin si Eru masak, nampak dia jago banget. Sekeluarga bisa masak, ternyata yang ngurus Aharen dan Ren adalah si Eru sendiri. Ini udah macam kayak kakaknya ini mah. Terus juga dia bakalan menjaga kakak adiknya itu apapun yang terjadi. Si Reido berpikiran kalau si Eru mempunyai penyakit yang kagak bisa disembuhkan. Dan mencoba berbuat banyak buat keluarganya. Namun nyatanya kagak begitu. Terus si Eru menanyakan perasaan si Reido ke si Aharen bagaimana. Reido nganggep kalau Aharen cuma orang yang duduk di sampingnya saja. Soalnya kata Eru, si Aharen ini suka ngomongin tentang dirinya. Untung aja si Reido ini bukan orang jahat. Kalau jahat udah dihajar sama si Eru. Tak lama kemudian si Reido pulang duluan. Dia kagak mau ikutan makan malam. Takut mengganggu katanya. Sebelum pergi Aharen berterima kasih terlebih dahulu kepada si Reido. Setelahnya mereka makan malam lah. Ren merasa aneh kenapa Raido kagak mau ikutan makan malam padahal mereka menginginkan makan bareng. Terutama si Ren sendiri. Setelahnya Ren sama si Eru mandi bareng, lagi-lagi mereka menceritakan tentang si Aharen dan Raido. Apakah mereka berdua berpacaran atau tidak? Ren sih kagak masalah, dia juga suka sama si Raido.
Begitupun si Eru, dia kagak benci sama si Raido. Esoknya ketika si Raido lagi jalan, di sana terdapat Ren yang mau pergi belanja sendirian. Karena si Raido kagak sibuk sama sekali, alhasil Ren mengajak si Raido untuk menemaninya belanja. Raido tentu kagum melihat si Ren belanja sendirian. Katanya pada sibuk semuanya, si Eru juga lagi ngejagain si Aharen. Jadinya dia terpaksa yang harus belanja. Tak lama setelah dikumpulkan, akhirnya udah semua. Tinggal bayar. Pas mau dibayar, uangnya kagak ada. Ren nangis-nangis kalau uangnya takut jatuh. Secara terpaksa harus pakai yang punya si Raido dulu. Cuma dompetnya kagak ada isinya. Si Ren punya cara lain. Dikira si Raido ini Ren bakalan pakai kartu kredit yang berbahaya buat bocil-bocil. Namun ternyata dia mengembalikan belanjaannya lagi. Lalu belanja yang penting aja pakai uang miliknya dulu. Raido mengajaknya buat mencari. Dia coba tanya ke emak-emak, nampak dia kagak tahu. Tadinya dia mau lapor polisi. Pas keluar ada anjingnya si Aharen membawa uang belanjanya. Tenang sudah, terus si Ren tiba-tiba aja menanyakan apakah dia sama Aharen berpacaran. Tentunya kagak, berbarengan dengan Aharen datang juga karena ngikutin anjingnya tadi. Terus si Raido merasa aneh dengan kedua orang itu yang beneran mirip. Pas manggil nama Reina, dia auto langsung baper. Setelah di rumah, kali ini si Eru yang nampak demam. Aharen kali ini yang bakalan merawatnya, dia pengen es krim. Aharen udah nyiapin es krim yang 10 liter anjir. Setelah itu si Ishikawa mengajak Raido, Aharen dan Oshiro pergi berkemah. Mereka sih oke-oke aja. Aharen nampak antusias banget, sudah nggak sabar. Esoknya pas lagi kumpul, Raido selalu yang paling duluan nyampe. Cuma si Aharen belum datang. Sebelumnya dia yang antusias bakalan bawa bahan makanannya. Yang lain bawa beras. Raido takut juga Aharen masih tidur. Tadinya dia mau ke rumahnya. Taunya udah ada di sana dianya. Aharen nampak keberatan macam itu, bawa banyak barang. Terus mereka berlima dianterin sama Bumi Yahira ke tempat kemahnya. Mereka dibawa ngebut sama guru tersebut. Tak lama mereka pun sampai di tempat. Belum apa-apa Aharen udah langsung mendirikan tenda saking antusiasnya. Pas semua udah ngediriin tenda, saatnya mereka bersiap buat masak. Aharen bakalan mengeluarkan bahan-bahannya dulu. Cuma pas dia cek-cek kagak ada. Ternyata katanya ketinggalan. Dia nangis-nangis seperti itu, lalu Raido cari cara lain, yaitu meminta izin kepada penjaganya untuk mengambil tumbuhan yang ada di sekitarnya. Mereka bakalan berpencar untuk mencari tumbuhan yang bisa dimakan. Nampak pada antusias. Alhasil mereka mulai mencari ke sana kemari. Terus Aharen disuruh mancing, siapa tahu bisa menghiburnya. Walaupun agak sulit mancing di sungai. Sedangkan Raido pakai tombak, dia yakin dia bisa. Gak taunya kagak kena. Tak lama datang si Oshiro, dia pengen membantunya, jadinya sama si Raido dikasihlah tombak tersebut. Pas dicobain nampak dia langsung dapat, katanya dia sudah terbiasa ikutan kayak begini. Raido kira si Oshiro bakalan menghabisi menggunakan tombak itu sendiri. Karena melihat mereka berduaan mulus sama si Aharen, nyatanya kagak. Walaupun emang ada sedikit cemburu, cuma dia mikir 2 kali. Soalnya ketika Aharen dekat dengan Raido, ekspresinya itu berbeda dari yang biasanya. Tak lama pas mau nyari lagi, Aharen keburu dapat. Jadinya mereka sudahi dan lumayan dapat banyak. Terus dilanjutkan mulai masak-masak dan memakan hasil yang mereka dapatkan tadi. Aharen berterima kasih karena sudah menyelamatkan semuanya, jadi bisa makan. Setelahnya mereka main kartu di malam hari. Di tengah itu si Oshiro mau tidur duluan, dia kagak terbiasa bergadang katanya. Lalu si Ishikawa mempunyai ide untuk berjelajah sedikit. Aharen dan Raido pun mau. Pas mulai jalan awalnya sih biasa-biasa saja. Cuma makin lama Ishikawa mengajak Sato untuk meninggalkan Aharen sama Raido di sana. Alhasil hal tersebut dilakukan sama mereka berdua. Raido kaget, kok itu orang berdua kagak ada. Jangan-jangan sengaja meninggalkan seperti itu. Sekarang yang perlu dilakukan si Raido adalah tenang lalu mengajak bicara si Aharen. Bilang aja kalau mereka berdua lagi ke toilet dulu. Biar kagak panik. Terus Raido mengajak buat melihat bintang di sana yang nampak indah. Walaupun kagak tahu jenis-jenisnya, si Aharen menikmatinya. Si Ishikawa merasa caranya itu berhasil.
Nah di situ si Aharen mau mengatakan sesuatu kepada si Raido. Cuma tiba-tiba aja muncul binatang buas. Ishikawa dan Sato panik yang ternyata itu cuma anjingnya si Aharen. Dia membawa bahan makanan yang ketinggalan. Karena udah malam anjingnya itu bakalan nginep di tenda. Kebetulan juga si Ishikawa udah mengantuk jadi pada kembali ke tenda masing-masing. Di sana Raido kagak bisa tidur, si Oshiro juga kebangun tengah malam. Pas dia bangun melihat si Aharen juga belum tidur. Aren pengen sedikit curhat sama si Oshiro. Kalau tadi si Aharen mau mengungkapkan perasaannya kepada si Raido. Cuma kagak jadi, dia takut nantinya kagak bisa berteman seperti ini lagi dengan si Raido. Tapi Oshiro melihat kedua orang itu kemungkinan bisa menjadi kenyataan kalau saling mengungkapkan perasaannya. Terus Aharen melihat keluar ada si Raido yang lagi masak mie. Oshiro menyuruh buat mendekatinya saja, lalu melakukan apa yang ingin Aharen lakukan. Aharen pun mau berani, cuma Oshiro nampak seperti kagak setuju gitu. Pas dia keluar, Raido berbagi mie-nya itu. Sesudah makan Aharen kedinginan, jadi dikasih jaket sama dia. Setelahnya, inilah yang ditunggu. Harusnya Aharen ngomong tentang perasaannya. Namun si Raido keburu ngomong duluan. Aharen kagak bisa ngomong apa-apa di sana. Lalu tiba-tiba mengkisahnya seperti itu. Terus dia masuk lagi ke tenda. Oshiro penasaran apa yang terjadi dengan Aharen yang nampak dia menangis kayak gitu. Setelah beberapa hari, Raido mulai masuk sekolah lagi. Ishikawa dan Sato penasaran apa yang selanjutnya terjadi ketika udah kemah kemarin. Tak lama datang Aharen yang nampak gendut banget. Tante si Raido aneh melihatnya, ditambah itu orang kagak bisa duduk. Dikirain Aharen ikutan sumo. Tahunya dia memakai baju yang berlapis-lapis saking dinginnya. Dia meminta untuk membukanya sama si Raido. Alhasil dia buka-bukain semuanya. Cuma hal tersebut membuatnya kedinginan lagi. Raido bakalan menghangatkannya. Dikira bakalan romantis, malah diajak olahraga. Terus melakukan hal-hal konyol lainnya. Dikira bakalan berubah setelah kemah, nyatanya biasa saja. Oshiro yang ada di situ juga sebenarnya tahu apa yang terjadi, apalagi ketika kisah itu dia melihatnya dengan jelas. Terlihat emang seperti pacaran mereka berdua tuh. Pulang sekolah Bumiya, Hira dan Tobaru pulang bareng. Kebetulan mereka bertemu dengan Aharen dan juga Raido. Tobaru udah was-was kenapa harus bertemu mereka berdua. Ditambah si Aharen lagi pakai inisial kepada si Raido. Tentu dia mulai oleng, apalagi sialnya dibagi dua. Ketutupan pula udah kayak orang gila anjir. Terus diangkat kayak mau akrobatik segala. Hal tersebut membuat si Tobaru udah kagak kuat. Miyahira udah ketakutan, takut digimana-gimanain sama si Tobaru. Taunya dia sudah lemes karena kagak kuat melihat kedua orang itu. Miyahira melihatnya pun ada yang berbeda sama kedua orang itu setelah berkemah kemarin. Singkat cerita, adiknya Raido memberitahu Raido kalau hari itu sudah turun salju. Besoknya pas dia berangkat ke sekolah, di sana nampak saljunya menumpuk, tidak seperti biasanya. Dingin-dingin begini enaknya minum yang anget-anget. Pas dia mau masuk gerbang, di sana terdapat boneka salju yang sangat besar. Si Raido mikirnya langsung yang negatif-negatif. Yang ternyata itu buatannya si Aharen. Dia membuat boneka salju kayak gitu karena dalamnya seperti kafe. Ada meja dan kursinya juga. Lalu dia berganti pakaiannya menjadi maid. Lalu meminta Raido buat memesan sesuatu. Raido ikutin aja dah. Alhasil si Aharen mulai action membuat kopi terus membuat stick gitu. Menggunakan kompor lapangan. Tapi hasilnya lumayan lah, niat banget bikin kape-kapean. Ketika mereka keasikan minum kopi sampai lupa kalau udah masuk kelas. Untungnya mereka kagak telat masuk. Di sana udah mau pulang lagi. Aharen ngajak buat ke kafenya lagi, namun pas mau ke sana udah hancur tempatnya. Raido mengajak untuk memperbaikinya lagi. Nampak kagak ada yang benar memperbaikinya. Sampai ujungnya dibikin yang baru dengan bentuk yang berbeda. Hal tersebut membuat si Raido aneh. Terus tangan si Aharen kedinginan karena terlalu lama-lama bermain es. Jadi Raido angetin. Hal tersebut membuatnya langsung baper. Besokan harinya nampak tempatnya hancur lagi. Di sana juga Aharen yang baru datang tiba-tiba kayak kaku begitu. Katanya akibat kemarin dia terlalu berlama-lama bermain es. Jadi kayak gitu bahunya kaku.
Raido menawarkan untuk ke UKS aja. Alhasil Aharen pun mau, cuma pas nyampe sana kagak ada yang jaga sama sekali. Sehingga akhirnya Raido lah yang bakalan membantu si Aharen. Pertama, dia melakukan hal seperti itu supaya bahu dan punggungnya enakan. Cuma udah 2 kali Aharen kurang puas, minta lebih kencang lagi. Raido pun terima dan bakalan siap-siap seperti itu. Sampai akhirnya si Aharen lentur kayak gitu. Kini giliran Raido yang pegel-pegel. Dia kurang tidur karena belajar buat ujian kemarin. Aharen bakalan memijatnya. Raido dengan senang hati mau, cuma pas dipencet, Raido kagak merasakan apapun. Mau nawar takut salah, jadi dia keinget suka diinjek-injek sama adiknya. Alhasil dia minta Aharen injek aja. Dia pun melakukannya. Pas diinjak, awalnya biasa saja. Cuma karena keenakan si Raido ini sampai ketiduran seperti itu. Hal tersebut membuat Aharen turun dan memberitahu kalau pelajarannya bakalan dimulai. Dan hampir saja dia mendekatinya. Untungnya ada penjaganya datang memberitahu mereka berdua. Sepulang sekolah, Ishikawa mengajak Raido dan Aharen pulang bareng. Mereka berdua kagak masalah. Cuma pas mau ngajak Oshiro tumben-tumbenan dia kagak ada. Sato juga ikut. Di tengah jalan, Sato bertanya-tanya apakah Aharen dan Raido itu udah pacaran. Kalau melihat dari mereka berdua, Sato kagak bisa memprediksi. Terlihat Aharen kelaparan macam itu. Alhasil mereka makan dah di restoran, ampe si Aharen ini gemuk macam itu. Lalu si Raido pengen ke toilet terlebih dahulu mumpung Aharennya belum bangun. Ishikawa dan Sato mengobrol lah di sana. Nampak kedua orang itu udah bersahabat dari kecil, jadi saling ngerayu satu sama lain. Sehingga si Sato agak sedikit terbawa suasana. Pas mau pergi terlihat Aharen sudah kembali kurus. Terus Aharen di rumahnya kebingungan mau pakai baju apaan buat besok. Besoknya sepertinya si Raido diajakin jalan-jalan di mall sama si Aharen. Namun Aharennya belum datang. Dia curiga Aharen mau ikutan turnamen hand spinner. Jadi telat karena terlalu lama milih spinnernya. Tak lama Aharennya datang, nampak dia rapi banget. Setelah masuk mall langsung dihadapkan sama pedagang yang banyak ngasih testi. Alhasil Aharen coba semua ampe gendut lagi. Raido langsung mikir yang kagak masuk akal lagi tentang Aharen. Lalu ujungnya dia mengajak beli kepiting karena katanya dia suka bikin hidangan di tahun baru. Jadi dia beli kepiting. Terus ke tempat yang lainnya sehingga Raido merasa kalau ini liburan terbaiknya. Namun tak lama liburan terbaiknya itu dikacaukan sama bocil FF yang berada di sana. Tentu dia mengarah ke si Aharen. Futaba sombong kalau mereka berdua lagi kencan katanya. Lalu si Akun agak kesal kenapa Raido selalu berada dekat sama si Aharen. Padahal dialah murid pertamanya. Dia mengajak si Raido buat ikutan turnamen hand spinner. Siapa yang layak nantinya jadi murid pertamanya si Aharen. Mereka bakalan ikutan di grup yang berbeda, biar ketemunya di final aja nanti. Namun naasnya, pas mereka berdua serius, mereka berdua kalah di pertandingan pertamanya. Akun sedih, tapi si Aharen yang ikutan juga langsung juara pertama. Dia udah 5 kali juara berturut-turut. Namun ada yang perlu diperhatikan yaitu si Futaba. Dia juara di kategori wanita, lantas Akun bangga kepadanya. Dia pengen diajarin sama si Futaba. Setelah semuanya beres, Futaba mempersilahkan buat Raido dan Aharen melanjutkan kencannya. Raido aneh kencan apaan, padahal dia jalan-jalan, makan dan main di mall saja. Mereka kalah anjir sama bocah yang udah tahu kencan. Lantas Aharen langsung malu kayak gitu, padahal dia tujuannya cuma mau mampir cari makanan doang, karena dia lapar. Besoknya Aharen memberikan masakannya hasil dari belanja kemarin. Nampak spesial banget dan tentu rasanya enak kata Raido. Cuma Aharen merasa bingung si Oshiro kagak kelihatan akhir-akhir ini. Di sisi lain ternyata dia lagi latihan samurai. Dia udah menyiapkan surat tantangan. Sejak saat itu Aharen jadi sering melihat ke belakang karena tidak seperti biasanya dia seperti itu. Dia tahu kalau Oshiro lagi memantau dirinya hingga akhirnya hal tersebut membuat si Raido agak horor. Ya Aharen melihat ke belakang terus. Lalu dia pun pulang duluan. Ternyata di belakangnya ada si Oshiro.
Aharen mau menjelaskan kejadian pada saat itu. Sebelum itu Oshiro nanya dulu apakah mereka berdua pacaran. Aharen menjawabnya enggak. Oshiro berlari kagak percaya. Dia kira si Reido ini menolak si Aharen. Jadinya dia mengirim surat tantangan kepada si Reido. Karena dia yang udah nyakitin si Aharen. Terus si Reido menuju ke tempat yang dimaksud, yaitu di belakang gedung sekolah. Reido kagak yakin Oshiro ngirim begituan, yang nyatanya Oshiro beneran niat banget pengen ribut sama si Reido. Dia udah panik banget, sayangnya Oshiro cuma ngajak duel reversi. Kalau dia menang, si Reido harus menjauhi si Aharen. Reido langsung aja ready. Oshiro bakalan menunjukkan kegigihannya, soalnya si Aharen aja kalah sama dia. Sebelum itu, diceritakan dulu sewaktu SMP atau SD pokoknya. Pas si Oshiro sekelas sama si Aharen. Di sana mereka menjalani hari seperti layaknya Aharen dan Reido. Dimulai dari ngomong terlalu dekat, terus tukang pinjem. Kali ini pinjem baju olahraga, dia kagak bawa, sampai nulis juga harus berdekatan seperti itu. Bahkan kejadian piket itu hampir sama. Cuma ini ketiban beneran si Aharennya. Di situ Aharen memberikan cepitan rambut kepada si Oshiro, yang nyatanya dia imut juga. Dari situ dia jadi agak malu kalau berhadapan sama si Aharen. Sementara Aharen kagak tahu si Reido sekarang ada di mana. Ishikawa juga bingung, tumben-tumbenan Reido kagak pulang bareng sama si Aharen. Aharen menemukan jepitan yang dikasihkan sama si Oshiro di luar. Di sana si Oshiro meminta Reido untuk menjauhi si Aharen kalau dia kagak suka. Dengan ngomong begitu si Reido bakalan memenangkan pertandingan. Tentu si Oshiro aneh, padahal Reido kagak suka sama si Aharen. Ternyata itu salah besar. Pas malam itu malah si Reido lah yang menyatakan perasaan kepada si Aharen. Kalau dia menyukai Aharen, kebetulan orangnya berada di sana. Lantas langsung auto baper. Mumpung ada Oshiro, dijelaskanlah yang sebenarnya kalau emang waktu itu Reido yang menyatakan perasaannya. Malah saat itu Aharen lah yang diem kagak menjawab apapun. Dari situ udah jelas bukan salah Reido. Lalu si Aharen pun mulai berani berbicara. Kalau dia juga suka sama si Reido, lantas si Ishikawa dan Sato yang melihat itu langsung senang. Akhirnya jadi juga. Oshiro tidak bisa berkata-kata lagi, dia cuma bisa menangis aja. Singkat cerita, pas pulang sekolah nampak si Aharen mau pulang duluan karena ada urusan dulu. Lantas si Oshiro nganggepnya mereka lagi dalam masa-masa boring. Dia harus mencari rangsangan atau apalah itu. Tak lama dia melihat Aharen lagi nyiram tanaman. Kalau dilihat-lihat Reido itu singkong. Dia langsung auto berpikir kalau si Aharen ini mau buka bisnis boba. Dia bakalan membantunya. Akhirnya rahasia si Aharen ketahuan sama si Reido. Dia belum dikasih tahu itu tanaman apaan. Ketika dirawat, dijaga dan lain sebagainya, yang tumbuh bukanlah singkong, melainkan bunga lupinas. Katanya lupinas ini memiliki arti. Yang diketahui si Reido cuma hayalan sama keserakahan. Lantas Aharen langsung kayak gitu. Dia bilang si Reido ini kagak peka sama sekali. Terus besoknya lagi gurunya memberitahu sebelum pulang kalau bentar lagi liburan musim semi. Nah di situ si Aharen mengundang si Reido untuk ke suatu tempat. Tempatnya itu rumah kosong kecil yang dijadikan tempat minum teh. Sesampainya di sana si Aharen udah bersiap mau membuat teh untuk si Reido. Tentu Reido selalu mikir-mikir yang enggak-enggak tentang apapun yang Aharen lakuin. Yang ujungnya emang minum teh biasa doang. Bahkan ada kuenya juga. Namun tak lama dia mengeluarkan kayu gitu. Dikira ini bakalan ngajak duel si Reido. Di sisi lain si Tobaru waktu itu melihat pas si Aharen dan Reido menyatakan perasaannya. Sampai sekarang dia belum sembuh-sembuh juga. Di sana Miyahira mengajak Tobaru untuk keundangannya si Aharen. Nah bukannya mau ngajak ribut, tapi ada si Oshiro di atas sana dan juga kawan-kawan yang lainnya. Ini tidak seperti apa yang dibayangkan sama si Reido. Aharen cuma mau makan bareng-bareng. Pas makan-makan bareng, mereka dimanjakan sama pohon sakura dan bunga lupinus yang si Aharen tanam. Dia tiba-tiba mendekati bunga tersebut. Terus dia ngomong sama si Reido kalau Aharen kagak percaya. Dengan masa SMA-nya bakalan seseru ini setiap harinya. Lalu karena sebentar lagi mereka bakalan naik ke kelas 2, dia takut kagak sekelas lagi sama si Reido. Dia kagak yakin bakalan kenal lagi sama orang lain.
Di sana Raido memberitahu kalau dia diperlukan si Aharen, dia bakalan datang nantinya. Terus Aharen memberitahu arti dari bunga lupinus yang kagak dijawab sama si Raido, yaitu kenyamanan dan juga selalu bahagia. Di sana yang lainnya pada keluar juga mau menikmati indahnya bunga sakura sambil piknik. Terus Raido juga memberitahu kalau Aharen pasti bisa mempunyai teman yang berbeda-beda nantinya. Dia yakin akan hal tersebut. Shitobaru yang melihat mereka berdua langsung auto kenok lagi dan animenya selesai sampai di sini. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane. Bye-bye.